Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حي على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه أما بعد. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagaimana biasa, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya bertakwa. Allah selalu mengingatkan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita sekalian agar selalu menjaga diri, agar selalu mawas diri, agar selalu berhati-hati di dalam melangkah dalam kehidupan kita itu. Jangan sampai kita itu terkena oleh godaan setan. Jangan sampai kita itu terjerumus ke dalam kemaksiatan atau ke dalam hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah karena dalam kehidupan kita ini Allah menyediakan fasilitas-fasilitas yang sangat bagus sekali untuk kehidupan kita bersama. Maka salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah itu adalah kita menjauhi larangan-larangannya dan melaksanakan perintah-perintahnya. Ada sekitar 300 tempat di dalam Al-Quran kosakata yang berakar pada takwa. Hal ini menunjukkan betapa Allah itu memberikan titik berat pada unsur takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Para hadirin sekalian, setelahnya kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan sebulan penuh. Kemudian kita memasuki tahun baru, tahun ataupun bulan baru, yaitu bulan Syawal. Maka setidak-tidaknya apa yang kita dapatkan pada bulan Ramadan hendaklah kita menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Hendaklah jangan sampai kita itu menjadi orang Ramadhani. Bagaimana kata pepatah, la takun Ramadhaniyan walakin kun Rabbaniyan. Janganlah kamu itu menjadi orang Ramadhani. Artinya orang yang hanya dia itu tekun melaksanakan ibadah. Kalau seandainya pada bulan Ramadan kita disuguhi oleh berbagai macam ibadah, apakah itu sholat fardu yang dilakukan secara jamaah, ataupun melaksanakan sholat tarawih juga dengan berjamaah, ataupun juga melaksanakan sholat witir juga dengan berjamaah,
ataupun juga kita melaksanakan membaca Al-Quran Al-Karim, itu juga merupakan salah satu hidangan pada bulan Ramadan. Ataupun juga kita melaksanakan infak, sedekah, memberikan berbuka ataupun takjil kepada mereka-mereka dan lain sebagainya, i'tikaf dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah merupakan makanan kita yang telah kita makan pada bulan Ramadan. Kita setelahnya lepas bulan Ramadan, hendaklah apa yang telah kita makan selama bulan Ramadan, ada beberapa makanan yang perlu kita pertahankan terus. Ada ibadah-ibadah yang perlu kita pertahankan terus-menerus. Jangan sampai hanya pada bulan Ramadan saja kita melaksanakan sholat witir. Jangan sampai pada bulan Ramadan saja kita melaksanakan qabliyah dan ba'diyah. Tapi hendaklah kita itu, kalau mampu, kita bisa melaksanakan semuanya itu. Ya berpuasa, ya berinfak, bersolat malam, ataupun tahajud, ataupun yang lain-lainnya. Tapi kalau seandainya karena situasi dan kondisi, maka kita perlu mencari satu saja, satu amalan ibadah yang kita sanggup untuk melaksanakannya, dan itu kita lakukan secara terus-menerus, secara istiqamah, maka itu adalah merupakan satu perbuatan yang bagus sekali. Itu satu saja itu. Misalnya ya, kita setelahnya maghrib kita selalu membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau seandainya kita baca tiap malam sehabis maghrib atau sehabis isya, kita membaca surah Al-Mulk, surah Tabarak sepanjang hayat kita itu, maka kata Nabi, ini adalah surah yang munjiah. Munjiah itu artinya apa? Yang bisa menyelamatkan seorang, menyelamatkan dia apa? Dari siksa kubur. Karena siksa kubur itu adalah merupakan gerbang pertama menuju kepada alam akhirat, alam ukhrawi. Apabila gerbang pertama itu sudah kita lolos, pada gerbang-gerbang berikutnya, apakah itu nanti di alam mahsyar pada hari kiamat, pada waktu timbangan dan lain sebagainya, maka insya Allah semuanya akan menjadi baik-baik saja itu. Alhamdulillah sekarang ada satu fadilah lagi atau keutamaan satu surah yang lain yang namanya juga yaitu surah Al-Mujadilah, yaitu Alif Lam Mim Tanzil kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah bal huwal haqq min rabbika litunzira qauman ma ta'ahum nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Di dalam beberapa literatur, salah satu di antaranya adalah Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, diceritakan ada seorang yang selalu membaca Alif Lam Mim Tanzil setiap malam. Tapi dia juga banyak dosanya itu. Pada waktu siang dia melaksanakan dosa, dia berbuat kemaksiatan dan lain sebagainya. Kemudian pada satu saat orang itu meninggal. Pada saat meninggal timbullah pertengkaran antara Munkar dan Nakir dengan surah Al-Munjiah, yaitu Alif Lam Mim Tanzil, yang sudah berubah menjadi satu makhluk yang misterius. Kata Munkar Nakir, ini adalah giliran saya karena saya sudah mangkel sama orang ini yang tiap hari selalu berbuat kemaksiatan. Tapi yang satu lagi yaitu surah Al-Munjiah yang telah berubah menjadi sayap burung, itu mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang tekun membaca saya. Maka ini adalah bagian saya untuk giliran saya akan memberikan penghormatan kepada orang ini. Akhirnya kata Munkar Nakir, ya sudah kalau begitu lapor saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lapor kepada Allah itu adalah Al-Munjiah. Yang lapor kepada Allah itu adalah kalamullah itu sendiri. Sementara Munkar Nakir itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima itu adalah dari keinginan dari surah Al-Munjiah yang sudah berubah menjadi satu sayap itu. Karena ini adalah merupakan
kalamullah. Kalamullah itu adalah merupakan pribadi yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah, ya sudah, kamu wahai Munjiah, berikan dia syafaatnya kepada dia. Dan di sini ada satu perilaku orang itu yang menyebabkan Allah itu murka, yaitu karena dia melaksanakan maksiat-maksiat. Tapi pada satu sisi yang lain, Allah juga senang karena kalamnya itu selalu dibaca, kalamnya selalu dibaca secara istiqamah. Maka di sini ada satu hadis qudsi, sabaqat rahmati ghadabi, bahwa rahmatku itu telah mendahului kemarahanku. Jadi kalau seandainya Allah melihat ada seorang itu berbuat kemaksiatan sehingga menyebabkan Allah itu murka, tapi pada satu sisi yang lain, orang itu tekun berpuasa, orang itu tekun wirid, orang itu tekun dan lain sebagainya, maka Allah menghormati orang tersebut karena ketekunannya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan sabaqat rahmati ghadabi, maka rahmatku mendahului daripada kemarahanku. Apalah artinya ada orang yang melaksanakan perbuatan kemaksiatan? Allah itu Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Dibanding-bandingkan antara amal soleh dengan amal yang itu, Allah akhirnya mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan perbuatan itu. Ini adalah merupakan fadlun minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para hadirin sekalian, marilah kita cari dalam kehidupan kita ini satu amalan atau dua amalan yang kita pertahankan, kita amalkan sepanjang hidup kita itu, agar supaya kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan salah satu cara untuk kita beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau seandainya ada orang mempunyai kelebihan harta, marilah kita bersama-sama mengambil harta, mencuil daripada harta itu untuk kita berikan kepada fuqara, masakin, yatim piatu, kepada lembaga-lembaga pesantren ataupun lembaga tahfidz Al-Qur'an Al-Karim, ataupun kita memberikan beasiswa kepada seorang yang tidak mampu untuk menghafalkan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Satu saja di antaranya. Maka dari situlah kita akan memasuki surga dari pintu sedekah. Kalau orang itu selalu berpuasa, maka dia akan melalui pintu rayyan, yaitu pintunya orang-orang yang selalu tekun berpuasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Pilih salah satu saja. Apakah kita membaca istighfar? Apakah kita membaca surah Kahfi pada setiap hari Jumat? Karena itu disunnahkan seorang yang membaca surat Kahfi pada setiap hari Jumat, baik malam Jumat atau siang hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya bagi dia yang dilihat oleh para malaikat yang ada di langit sana. Jadi dengan demikian ada sesuatu kebanggaan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Janji Allah terhadap mereka yang istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Pada waktu malaikat pencabut nyawa itu melihat ada orang yang mau ataupun orang yang mau meninggal, maka ataupun setelahnya meninggal, para malaikat memberikan ketenangan. Sudah, kamu tidak perlu takut. Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu bersedih atas sesuatu yang kamu tinggalkan di alam semesta. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, kamu pasti akan masuk ke surga. Nahnu awliyakum, kami adalah kekasih-kekasihmu fid dunya wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa kum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nanti di surga kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyakum fil hayatid
الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا من بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد معاشر الحاضرين rahikumullah, dunia ini adalah bukan tempat menetap kita itu. Tempat menetap kita nanti di akhirat nanti. Oleh karena itu bagi mereka yang membawa bekal di dunia dengan amalan yang soleh, maka bergembiralah, bacalah alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang tidak mempunyai tabungan apapun untuk di akhirat, maka fala yalumanna illa nafsah. Maka hendaklah dia itu meratapi dirimu sendiri. Karena sudah diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah, tapi digunakan untuk hura-hura. Oleh karena itulah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim wa hadina fi qidam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. بارك الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الله مغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.